Halo, selamat datang di channel gue Net. Kali ini gue Net akan menjelaskan secara sederhana perbedaan autentikasi dan otorisasi. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe terlebih dahulu sebelum Anda menonton video ini. Nah, ini autentikasi ya, menurut KBBI ya. Autentikasi adalah proses cara perbuatan pembuktian suatu secara autentik. Proses cara perbuatan membuktikan sesuatu secara autentik. Nah, sumbernya itu dari KBBI. Nah, itu sumbernya ya di situ ya. Lanjut, otorisasi. Menurut KBBI, otorisasi itu adalah pemberian kekuasaan, pemberian kuasa atau hak yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan sistem dan data yang tersimpan di dalamnya. Nah, pada contoh kasus, kita buat contoh kasus ya. Ada sebuah aplikasi kasir di mana di dalam aplikasi kasir tersebut terdapat dua level user. Ya, level 1 itu kasir dan level 2 owner. Nah, di sini ada dua user ya, yaitu Wahyu dan Ilham. Nah, dia passwordnya itu levelnya si Wahyu itu kasir dan si Ilham ini levelnya owner gitu kan. Jadi di dalam aplikasi kasir ini ada kasir sama owner. Jadi ada si kasir dan si pemilik. Jadi Indomaret itu ada kasirnya, ada pemiliknya ya. Nah, si kasir cuman bisa nih. Nah, ini proses autentikasi ya. Nah, ini si siapa namanya, si user nih. Nah, user ini sebagai kasir, dia masukin username dan password ya kan, namanya Wahyu, passwordnya sekian-sekian. Nah, si aplikasi ini akan ngecek, oh bener nih, Wahyu ini bener nih passwordnya ini, berarti si Wahyu bisa masuk ke aplikasi kasir. Begitu pula si owner, si Ilham ini, Ilham login, masukin username sama password, sama si aplikasi kasir dicocokin sama database. Bener nggak sih si Ilham ini passwordnya ini? Kalau bener, si Ilham bisa masuk ke aplikasi kasir. Nah, proses pencocokan username dan password yang diinputin si user ke database. Jadi user ini nginputin username sama password, dicocokin sama si aplikasi ke database. Kalau cocok, nah baru dia bisa masuk. Proses pencocokan inilah yang disebut dengan autentikasi. Gitu ya. Proses pencocokan username dan password tadi itu disebut dengan autentikasi. Dan ini proses otorisasi. Setelah Wahyu masuk, karena Wahyu ini kasir sama aplikasi, dia cuma boleh melakukan transaksi sama cetak struk aja. Karena dia usernya sebagai kasir, dia cuma bisa ini. Hak akses yang diberikan aplikasi itu cuma melakukan transaksi sama nyetak struk. Nah, sedangkan kalau Ilham yang login, si Ilham ini dikasih akses untuk melakukan transaksi, penambahan stok barang, cetak struk, lihat dan cetak laporan keuangan. Nah, pemberian akses ini atau pemberian hak ini disebut dengan otorisasi. Nah, ini. Nah, langsung kita ke kesimpulan. Kesimpulannya, proses pencocokan username dan password dapat disebut sebagai proses autentikasi. Proses yang tadi itu, pencocokan username dan password itu proses autentikasi. Setelah cocok username dan passwordnya, si sistem itu akan ngecek dia lagi. Dia ini siapa? Owner apa kasir? Kalau dia owner, dia bisa ngelakuin semuanya. Kalau dia kasir, cuma bisa lakukan transaksi sama cetak struk. Nah, proses otorisasi itu namanya. Nah, ini pemberian akses atau kuasa kepada user yang telah melakukan proses autentikasi, itu yang disebut dengan otorisasi. Sekian presentasi dari saya, semoga ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan buat kalian. Kalau nggak nambah ilmu pengetahuan buat kalian, bisa nambah adsense buat saya. Kalau saya dapat adsense, bisa buat jalan-jalan. Terima kasih. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.